up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah kota Palangkaraya, tempat buat putri minum air kelapa muda. Hari ini kita masih dalam suasana hari raya. Saya lihat wajah-wajah berseri-seri karena memang masih tanggal muda. Kalau ada kasur yang basah, bolehlah dijemur di panas matahari. Kalau ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf, janganlah dendam di hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kembali sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan dirinya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, sembari sholat subuh berjamaah, sekaligus kembali menambah puasa kita. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insya Allah semoga kita memperoleh syafaat di kemudian hari. Para imam ulama, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak kepala desa yang duduk dan turun hadir pada pagi hari ini yang kita banggakan dan kita hormati, para PKM Masjid Nurul Huda juga sama-sama kita hormati, Bapak Syah sebagai penasihat tim Satgas beserta Nyonya yang juga saya hormati, Ibu Tri Ketua Ketua Majelis Ta'lim Al-Musabbi beserta jajarannya yang tetap eksis kemana-mana sering tidak merasa capek, serta para bapak maupun ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi disampaikan tersebut oleh Bapak Kepala Desa, memang kalau mau ingin kita memang maju, jangan maju semua memang. Ya, karena tahu politik. Saya sudah secara pribadi dengan Ustaz Hendro dan juga Ustaz Samsir kami sepakat tidak mau mencalonkan diri. Karena sudah ada yang tidak calon, ngapain lagi? Ya. Boleh berbeda teman, boleh berbeda kawan, tapi tujuan harus sama. Kalau selama ini kan boleh berbeda pendapat, sekarang tak boleh berbeda pendapat. Berbeda teman boleh, berbeda kawan boleh, tapi tujuan harus sama. Kalau tidak sampai kepada labuhan atau pelabuhan istirahat. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, tausiah kita Ramadan yang mabrur dan bagi setiap muslim. Karena memang sengaja belum saya sambungkan kajian kita, karena kita kan masih suasana royo. Ya, ialah suasana royo kan masih banyak yang pulang kampung, belum banyak lagi berarti. Kemudian yang kedua, karena kita masih dalam suasana royo, ya, ceramah kita memang sengaja tidak boleh kita panjang-panjangkan hari ini. Kita hormati ahli baik mengundang kita semua, sudah disiapkan lontong supaya jangan mengalah berhasil, jangan mengalah. Kita harus tahu aturan, ada sopan santun itu harus dijaga. Walaupun kami ustaz, tapi kami tak mau mendahului Pak ahli. Itu adab namanya.
Ya. Besok-besok tahun-tahun yang akan datang lagi kalau mencalonkan silakan. Jadi kalau 1, 2 pasti tidak bisa menang. Tidak mungkin kan? Kemarin sudah saya paparkan bagaimana caranya supaya menang. Gampangnya itu kalau satu tujuan. Problemnya kadang-kadang tidak mau satu tujuan. Nah ini dia. Sudahlah kawan teman beda, tujuannya pun beda. Maka saya kurang setuju pada waktu yang lalu atau tahun-tahun yang lalu tersebut FKSM berbeda saudara hati. Tahun ini bagus, sama-sama Sabtu hari raya saudara hati. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, setiap orang tentu pasti kepingin supaya Ramadannya mabrur pada waktu yang lalu saudara hati. Apa tandanya Pak Ustaz? Tanda Ramadan kita tersebut mabrur sebab sama dengan haji. Haji itu payah, sulit karena biayanya besar. Tapi menjaga nama hajinya itu jauh lebih sulit, saudara haji. Ramadan itu pun susah, tapi menjaga Ramadan itu supaya tetap mabrur sangat sulit, saudara haji. Kalau kemarin memang enak kita Ramadan itu. Kenapa? Orang setan dirantai. Setan dirantai, pengaruhnya kurang dia. Kalau punya dilepaskan setan-setan kecil, kenek-keneknya saudara. Ya, orang pulang terawih, ada yang hilang sandalnya, itu kan kenek-kenek setan yang ngambil saudara. Tahu-tahu wakaf tersebut hilang satu-satunya. Kemarin Mas di YouTube saya lihat itu ada kehilangan 2 sepeda motor. Dari mana nggak tahu saya, tapi mentir. Ya, diposting saudara. Nampak pakai CCTV berarti. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tanda Ramadan seseorang mabrur tidaknya paling tidak ada 3 berarti. Ini kita takut tidak mengkaji orang lain, mengkaji diri kita. Andai kata nanti tanda tersebut belum ada diri kita, berarti kuranglah mabrurnya Ramadan. Ya, sebagaimana kan pesan Nabi. Banyak orang puasa, ya, tapi sekedar menahan lapar kan tidak ada. Ya. Mari kita kupas satu persatu saudara hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tanda Ramadan seseorang mabrur saudara hadir, tekun atau semakin tekun ibadahnya. Minimal mampu ia lanjutkan ibadah pada saat di Ramadan ke hari-hari biasa kembali. Seperti contoh Ramadan kemarin Pak Bu awak sholat witir. Sekarang lanjutkanlah. Walaupun kemarin kita sholat witir gara-gara imam, kan gara-gara imam. Nah, sekarang coba buktikan dia. Kalau sendiri kita mampu gak sholat witir? Kalau belum mampu sholat witir aja pun tersebut baru gara-gara imam, berarti belum benar saudara hati. Itulah sebabnya, rahasianya Bapak Ibu, kenapa ada puasa 6 hari bulan Syawal. Sebenarnya ini untuk dibuat training, dibuat ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan 1 hari yang haram puasa, hari raya itu ada. Hari raya kedua, ketiga dan seterusnya sudah boleh. Tujuannya apa? Untuk melihat hakikat yang sebenarnya. Mampu gak melanjutkan tersebut setelah kita puasa Ramadan dilanjutkan? Ini dia untuk menguji. Man shoma Ramadan itu ma'asba'u sittah min Syawal karena kasihan dari. Barang siapa yang sudah mampu puasa bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan puasa 6 hari bulan Syawal, hakikatnya sama pahalanya 3
yang penting jangan sampai habis bulan Syawal. Saya pun masih 2 hari lagi, besok rencana insya Allah mau puasa dengan Selasa. Karena kemarin nampak mendapat tersebut karena sudah banyak orang berhari raya. Datangnya Pak Ustaz, ya. Kebetulan juga hari minggunya atau hari Ahad pulang di bulan tersebut namanya Royo. Nginap di Samosir sudah hadir. Sana banyak atau ya. Banyak atau kebiasaan termasuk segala-galanya atau kita sudah. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tanda mabrur puasanya tersebut atau Ramadannya mampu ia lestarikan, mampu ia tersebut istiqomah, mampu ia tersebut bertambah baik amal ibadahnya. Ya. Jadi kita pagi ini mengaji bukan untuk saling sambil menyindir, singgung menyinggung bukan, tapi saling self correction, introspeksi diri sudah. Bukan gampang puasa bulan hari dan hari bukan gampang. Kalau Ramadan itu gampang, orang rame-rame. Gampang nih kalau Ramadan itu puasa, orang puasa. Kalau di bulan lain, payah Pak, gampang. Banyak tamu lah, segala macam datang, itu cobaannya seperti itu. Tapi harus mampu. Ya. Maka dibuat Allah tersebut rahasia hidup ini. Kan kata Nabi kan orang yang berpuasa kan tambah sehat. Maka dibuat Allah per minggu Senin Kemis, per bulan 13, 14, 15, per tahun itulah puasa tersebut Ramadan dan juga 6 hari. Seumur hidup sekali itu hari kelahiran kita. Itu yang sesungguhnya saudara. Ini rahasia yang terpendam dalam puasa ini. Kalau kita dihakikan, kenapa orang semakin sehat puasa? Kalau tadi hakikat tasyahud Bapak Ibu, kita sudah meniru, mencontoh sifat Allah yang ada dalam diri kita. Ada sifat Allah yang ada dalam diri kita, infak, diri batin namanya, atau ruh kita itu. Ruh kita itu nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur, nggak. Itulah sebabnya kalau kita coba lagi diri yang zahir ini atau kesimnya ini belajar mengurangi makan, mengurangi minum dan lain-lainnya, nanti akan ringan sendiri dia. Ringan dia saudara hati. Ini kan kita kadang-kadang karena tidak dilatih mengurangi makan, mengurangi minum dan lain-lain, makanya kadang-kadang berat. Kenapa? Bolak-balik makan, bolak-balik tidur. Ini ada juga yang tidur. Habis dari sini kita mau makan lagi, apa nggak ngatur saudara hati. Nah ini Bapak Ibu yang pertama berarti Ramadan yang mabrur. Tanda yang kedua saudara adik, Ramadan seseorang mabrur semakin baik waktu akhlaknya. Ramadan itu yang kemarin kan melatih sabar. 1 menit lagi mau buka, udah dikacau-kacau pola cek. Tapi sabar. Walaupun sebenarnya sudah makruh. Ya kalau sempat tersebut tahu yang dikacau-kacau kan mau juga dia. Rendang yang dikacau-kacau makruh dia sebenarnya. Tapi kita melatih jiwa kita sabar. Dididik sudah dipegang perhitungannya, belum sebenarnya. Orang sudah dipegang, belum dipokokkan. Kecuali kemarin puasanya puasa balas dendam, itu beda memang. Kalau puasa balas dendam, kita terima bukaan minumannya aja nggak mau gelas kecil, ada namanya gelas Ramadan, khusus dia. Jadi kita tidak saling menyinggung ya. Katanya ada di Jawa kemarin. Minuman itu pun sudah besar gelasnya, tidak gelas 1 gelas pula, sampai 7 minuman itu berarti. Ada yang lengkong, lengking, lengkung, segala macam. Ada yang calling, kolong, jam 4, jam 5 sore sudah pergi ke pajak disimbang. Untuk apa? Cari buah-buahan. Kadang-kadang sampai seluruh buah itu mau dibelinya semua berarti. Beli kates, beli pepaya, beli gandum, beli betik, semua dibuat. Ini puasa rasa sedang sudah ini. Ada yang puasanya pula waktu kemarin namanya puasa bebek, bolak-balik makan, bolak-balik
kuat-kuat. Nampak pula pusatnya macam kentang berarti. Ya. Nah ini salah kaprah kalau seperti ini. Nah ini semakin baik tersebut akhlaknya, ia pertahankan sifat sabar dalam diri. Begitu juga yang kedua, ia pertahankan sifat jujur. Siapalah Pak yang tahu orang puasa tak puasa? Mana yang tahu? Kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persoalan bibir retak-retak bisa kau dibuat, gosokkan aja dengan cuaca, retak-retak nanti dia. Persoalan lemas bisa dibuat, udah kekenyangan kali pun lemas kan? Tengok yang baru, ya? Makan bubur sudah banyak yang lain sudah ada. Ya? Makanya sudah askuti sudah ini, asal tunduk tidur sudah ada. Ya? Maka itu kita batasi. Awal pertemuan kita ini bulan depan baru kita sambung kakinya. Ya, tengok matahari tentukan. Banyak yang silo Pak kepala dia saya pun banyak yang silo. Saya pun makanya merek-merek dari kemarin. Nah inilah dia saudara hati, bertambah baik akhlak. Berarti semakin jujur saudara hati. Walaupun bapak ibu orang jujur sekarang banyak, orang langka. Orang jujur orang langka. Bukan tak ada, ada. Ya, ada. Kadang-kadang kita ya, merasa kadang-kadang kita yang paling benar, padahal tidak saudara hati. Jujur itu banyak Pak, betul saya bilang. Ya, gaji bapak dapat 5 juta misalnya 1 bulan. Lantas bapak kasihkan semua sama istri. Kalau saya pesan nggak pernah saya nopok, semua gaji saya kasih tahu sama kasih istri. Iya karena tahu istrinya 5 juta. Kalau orang jujur itu bukan seperti itu yang dimaksud. Orang yang jujur itu Pak, gaji kita 5 juta misalnya udah tahu istri 1 bulan. Kita dapat 5 juta lagi tiap bulan uang masuk. Coba kasih tahu juga istri dapat uang masuk 5 juta. Yang mana yang bisa seperti itu? Mana ada saudara? Itulah orang jujur. Kita kasih tahu juga berapa dapatnya walaupun tidak diberikan semuanya. Itu orang jujur. Karena perempuan itu Pak, tidak boleh terlalu banyak kali kasih duit, tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena masuk yang namanya kebendaharaan susah keluarnya. Ya susah keluarnya. Ya. Berat susah keluarnya saudara. Makanya bapak-bapak sebagaimana yang sering sampaikan Ustaz-Ustaz, kalau istri kita Pak udah mulai nampak meriang-meriang, ya, meriang-meriang demam-demam puyuh istilah orang Melayu, THR kan sudah habis. Jangan bapak bawa istri itu ke klinik, apalagi ke rumah sakit. Demi Allah akan baik saudara. Malah bisa tambah parah penyakitnya saudara. Masa dia kok? Iya, saya udah pengalaman. Udah pengalaman saya. Jadi kalau istri kita tersebut udah mulai demam-demam puyuh, udah mulai tersebut ya ngilu-ngilu, ya. Sementara karena sudah habis THR, nggak usah bawa ke klinik, jangan bawa tersebut ke rumah sakit, apalagi rumah sakit. Bawalah ibu tuh istri itu ke toko emas, nanti baik sendiri ya. Baik sendiri nanti. Karena saya sudah sering pengalaman. Sudah mulai tersebut, ya demam-demam, kenapa? Entahlah sulit, pernah ngerasa kepala. Saya pernah itu Pak. Jadi kalau sudah mulai pening-pening kepala, itu saya bawa. Saya dari bapak-bapak yang biasa hobi melancong. Kalau saya hobi melancong, ya, saya bawa selalu ibu itu. Kalau kita dari sini jalan layang padang bulan, saya dari bapak-bapak, mana tahu jalannya. Sebelum naik ke jalan layang padang bulan, flyover tersebut, kira-kira 200 meter lagi sebelum nyampe jalan layang itu ada sebelah kiri saudara hati. Apa itu Pak Ustaz? Toko tas Bonia saudara hati. Bawa ke sini. Ya, insya Allah baik saudara hati. Semua orang-orang yang tegang-tegang, kok ini kasih perasaan? Kalau tidak nanti Pak menjaga
langgengkan dalam kehidupan saudara. Ya. Begitu juga dari yang ketiga, semakin tersebut pemaaf jadi orang saudara. Siapa orang tak salah? Semua kita ini banyak salah. Makanya mau datang orang gak datang ke rumah kita minta maaf, kita maafkan saudara kita. Ya, kita maafkan. Saya undang ya, para desa saya undang, Ustaz Sambil saya undang, yang lain saya undang di rumah kemarin. Tapi saya datang, tapi kita baik sama, kita maafkan saudara. Kita maafkan. Kita saya undang, tapi saya datang. Karena masing-masing orang ada urusannya masing-masing. Datang sadar. Tapi inilah hidup saudara hati. Karena siapapun tersebut yang paling duluan tidak ada masalah. Tidak ada masalah saudara hati. Inilah jiwa kita ini Ramadan yang mabrur. Semakin pemaaf. Karena orang yang pemaaf Bapak Ibu nanti penyakit jauh. Betul kan? Saya makanya itu yang di luar kita dalam. Ya, kemarin datang buat saya, ya, abang sepupu saudara hati. Abang sepupu saya tersebut dia tinggal di Kuala Simpang, tugasnya di Banda Aceh. Ya. Ketua Hakim Tinggi Banda Aceh, dari Ketua Hakim Agama Tinggi saudara Banda Aceh. Jadi bertelepon, dibalas dong di rumah kau katanya. Cuman suaranya agak keon. Ya, ini kok kayak stroke suaranya. Ini pasti sudah pensiun dalam bagi saya. Karena biasanya Pak gitu, pejabat-pejabat ini kalau sudah pensiun rata-rata stroke kalau orang baik. Betul saya bilang. Saya orangnya juga poin. Kenapa? Suntuk pikiranku. Betul kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Apa yang sakit? Netes air mata. Kayak ngomong bahasa Indonesia dia. Ya, bahasa cetak. Ya, kenapa rupanya? Ya, dalam hati saya. Ya, kenapa? Biar bagaimanapun kan susah kita jadi orang yang baik betul Pak kalau pejabat ini. Saya tanya, berapa Pak rata-rata tiap hari orang sidang? Itu rata-rata orang sidang tiap hari 50 orang. Bayangkan 50 orang tiap hari sidang rata-rata. Gak usah banyak-banyak, 2 juta aja masuknya, kali 50 berapa? Tak kali 2 juta. Kalau saya paham kan yang seperti itu. Ya, paham kali. Saking pahamnya, saya nggak mau kerja berikan. Ya, dulu kalau saya minta orang ini, kalau saya ikut partai pun saya nggak mau berikan. Ya, saya ingat amanah dari Pak Ustaz Hendro, udahlah jadi ustaz aja lah, jadi musisi aja, mutar sana mutar sini. Nah ini Bapak Ibu saudara, jangan kita jadi orang pendendam, pemaaf. Kalau pendendam di banyak sangkut dari dalam saudara. Kalau sudah banyak sangkut yang di hati, itu konsep yang lain. Timbul asam urat, asam lambung, asam muka, segala macam asam timbul di dalamnya. Ya. Tapi kalau tidak, hidup ini enjoy. Nggak ada masalah berhati. Karena orang tidak perlu dipikirkan lagi, yang perlu itu diamalkan. Kan sudah diatur Allah, semua rezeki sudah diatur Allah. Tinggal kita WA-nya kemana WA supaya cepat. Umur sudah ditentukan Allah, tinggal tersebut supaya berkah WA. Ini hakikatnya sih. Nah ini tanda yang kedua, mabrur Ramadan seorang bertambah baik akhlaknya saudara. Yang ketiga Bapak Ibu, atau yang terakhir 5 menit lagi waktu kita supaya pas ya. Sesuai dengan kesepakatan jam 7 tetap. Nanti 10 menit jangan jawab. Haruslah. Ya, tadi sudah semakin baik akhlak kita. Nah. Yang ketiga saudara Abid, tanda seorang mabrur Ramadannya semakin tinggi rasa kepedulian sosialnya. Termasuklah rasa kepedulian sosial kita sama kita. Bukan masalah duit, masalah apa, bukan. Tapi rasa kepedulian. Mau kita buat yang paling menang atau enggak? Apa gitu ya? Kalau kita buat yang mencalonkan paling banyak 2, kalau enggak akan bisa menang.
semua sapi. Saya buat sudah Yasin 41, bukan tangguh. Gocap aras Pak demi Allah kalau dibuat Yasin 41. Apalagi 100 orang banyak yang bukan lagi 40 orang. Gocap aras ini mau ada apa itu di bumi? Makanya kemarin saya paparkan berapa banyak kita di sini ustaz. Bahkan lebih 10 ustaz. Tidak perlu makbul doanya, semua tidak perlu. Satu orang aja ustaz yang makbul doanya sudah cukup, saudara. Apalagi makbul semua. Tengok ustaz macam ada apa? Belum ustaz singa. Mengaum suaranya, malaikat gocap di arah menegakkan. Yang mau ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ide tersebut. Wah itu kerjaan ya Allah. Apa yang diinginkan orang? Enggak ada, cuma menang aja Pak Ari. Itu saja. Tidak usah yang lain doanya. Jangan tempat doa itu. Kalau nggak bisa tahun depan, awas jangan sampai beli puasa. Dicatat Allah dia. Tidak ada yang kami inginkan ya Allah. Cuma menang aja udah. Soal belakangan nanti itu tergantung orangnya. Yang penting kita doakan dia. Kalau saya selalu berwasiat cuma satu aja. Siapa saja yang datang ke rumah saya, apa saya insya Allah menang. Tapi satu syaratnya, jangan nambahi dapurnya. Kalau nambahi dapurnya, nanti saya pelintir berarti. Itu saya bilang, saya pelintir, wow berarti. Memang berat, kan sudah ada buktinya sama saya. Datang ke rumah saya kasih. Orang hebat 30 dasar saudara. Masa suratnya jangan sampai perempuan Imran. Oh iya lah Pak Ustaz, beres. Karena menurut laki-laki ini itu cakapnya saja itu. Cakapnya aja itu. Kalau nengok tersebut, meleleh itu. Makanya kalau saya tengok tembok, kalau saya tengok serbatnya. Kalau tengok, kalau masih serbat, pas nengok perempuan, enak ada itu. Apalagi pemain sudah. Alhamdulillah jadi kawanku. Macam hujan lah begitu. Tinggal bawa skop sama karung. Besok saya dengar udah nambah kawanku. Saya cepat dapat info, tapi keluarganya nggak tahu. Udah saya ajarkan sampai sekarang Pak demi Allah. Nonjok sampai sekarang. Tanpa ada apa-apa nonjok. Susah lah itu kan. Karena kita memang berniat mau nolong orang. Supaya Islam itu maju. Dengan adanya seorang tersebut berkah hidupnya, berkah yang lain. Artinya bermanfaat bagi orang. Kan itu tujuannya. Ini yang mau kita pikirkan ini. Supaya menjadi kita ini semakin betul-betul kita barokah. Kalau sempat tiap orang menang, tukang kali. Tiap orang menang, tukang kali. Apakah kali begitu? Kepala desa itu gawat juga. Makanya bersyukur betul bapak-bapak kepala desa ini rajin ngaji. Jangan kepala desa rajin ngaji. Jangan berartinya. Nah ini tidak semakin tinggi rasa kepedulian sosialnya tanda makhluk yang ketiga. Secara ekonomi, secara bisnis, kalau ada saudara kita, kemarin kan kita sudah merasakan Bapak Ibu, rupanya payah juga nggak makan, nggak minum satu hari. Ada yang sampai kegiatan kerja karena tertunda kan, gara-gara parah. Lemah sekali. Awak pikir udah mati kawan. Orang yang susah tuh, kadang-kadang Bapak Ibu satu hari cuma sekali dia makan saudara. Sedikit lah. Ada anak yatim piatu, orang-orang yang fakir miskin, jangankan beli baju, jangankan beli sepatu dan lain-lain, makanannya susah. Nah ini kalau ada sama kita, saudara kita, jiran tetangga, bantulah saudara hati. Itulah sebabnya berzakat itu yang paling utama sebenarnya ke saudara kita, saudara hati kalau memang dekat. Cuma dibuat pemerintah tersebut ke masjid, dibentuk badan amil
supaya nanti bisa merata. Itu tujuannya. Karena kalau setiap orang tersebut memberikan zakat kepada saudara sendiri, saudara yang di kampung itu, jadi kalau ada di kampung itu yang paling miskin, tak ada saudaranya, siapa yang ngasih? Itulah makanya dibentuk barang itu domestik supaya merata. Kadang-kadang jangan kemudian pertama, orang tua kita kadang-kadang susah berarti suaminya tersebut sudah meninggal, mati, dia mau kawin lagi, pikir bukan 10 kali, 100 kali berarti. Ia kalau dapat yang baik, yang bagus, yang sejalan. Ini kadang-kadang dapat pula, udah tua atau labu pula, harta tak ada, cuma model labu toh sudah ada. Modalnya kan labu toh ada. Susah tersebut, berapa banyak Pak orang sekarang. 7 anaknya mampu orang tua sekolahkan jadi orang dari sarjana. Tapi kadang-kadang orang tua tinggal 1, anaknya 7, merana orang tuanya. Kalau saya harapkan itu sekarang. Saya jangankan orang tua, sama mertua Pak, tak mau saya cerita susah, tak pernah. Walaupun tak ada, demi Allah. Ya. Tak mau saya cerita susah. Kalau datang, minimal saya kasihkan, walaupun anak-anak, supaya senang perasaannya. Kita sukses ini jangan pikir karena sekolah kita hebat, bukan, belum tentu. Doa orang tua menetes air matanya tengah malam berarti. Ya, didoakannya kita. Karena orang begitu banyak doa, belum tentu diterima Allah. Kalau doa orang tua pasti 99% diterima Allah. Sebab apa? Ada ayatnya. Ridhonya Allah, ridhonya Allah itu karena ridho orang tua. Nah ini harus kepedulian sosial kita tersebut sangat tinggi atau kita lebihkan saudara hati supaya hidup ini enak saudara hati. Nah waktu kita terbatas sesuai dengan undang-undang NKSN. Ya, saya pun sampai sekarang nggak mau panitia datang minuman. Baru cerita anak ya kan. Ya sudah tutup kan. Ya kata maaf dengan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.